Halo guys, balik lagi dalam video pembelajaran kali ini. Kita masih mau membahas gimana sih caranya memilih persamaan usaha dan energi yang tepat. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas kalau ada balok di bidang miring. Nah, dalam video kali ini kita bahas soal yang sedikit berbeda ya. Oke, saya kembali mengingatkan dulu kenapa kita harus bisa memilih, karena persamaan usaha dan energi itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah W sama dengan F S kali cos theta. Kemudian yang kedua itu adalah W sama dengan delta EP. Dan yang ketiga itu adalah W sama dengan delta EK. Kayak gitu. Nah, ini review dikit lagi ya. Kita ulang lagi nih. Kalau misalnya pakai persamaan yang pertama, itu berarti kamu eh, mencari usaha yang dihasilkan oleh suatu gaya. Karena di sini ada simbol gayanya gitu ya. Nah, gaya itu nanti akan menghasilkan perpindahan. Jadi kalau yang ditanyakan usaha oleh suatu gaya, pakailah rumus pertama. Nah, kalau rumus yang kedua ini adalah W atau usaha itu sama dengan delta EP atau perubahan energi potensial, di mana perubahan energi potensial ini ditandai dengan adanya perubahan ketinggian atau perubahan posisi. Tuh, ya. Yang ketiga itu adalah W sama dengan delta EK. Nah, kalau ini jelas ya. Perubahan energi kinetik pasti ditandai dengan adanya perubahan kecepatan gerak. Kayak gitu. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung aja. Ceritanya di sini ada suatu balok masanya 2 kg berada di atas lantai datar yang licin. Wah, enak kalau licin ya, nggak ada gaya gesek. Dan mendapatkan gaya sebesar 10 N seperti pada gambar. Nih kalau kamu lihat baloknya didorong ya, pakai gaya 10 Newton, tapi ada sudutnya di sini 37 derajat. Nah, kemudian jika bendanya ini bergeser sejauh 5 meter, maka yang ditanyakan yang pertama adalah berapa sih usaha yang dihasilkan oleh gaya F. Kayak gitu. Yang B itu adalah berapa sih kecepatan balok pada jarak 4 meter dari keadaan awal jika pada mulanya benda berada pada keadaan diam. Oke, sebelumnya ini kita harus biasakan dulu gambarlah diagram gaya ya. Yang pertama, gaya yang pasti ada dimiliki oleh benda bermassa itu adalah gaya berat. Saya buat kayak gini. Kemudian kalau ada sentuhan itu ada gaya normal, tegak lurus dengan permukaannya. Nggak rapi ya, saya ulang. Itu udah ya, lengkap ya. Nggak ada gaya gesek karena licin. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini nih, kira-kira bendanya kan didorong dan dia licin kan ya. Ini bakalan gerak kemana nih? Apakah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan? Oke, kalau kita lihat ya dari arah dorongannya itu kan ke kanan bawah. Berarti pilihannya adalah kalau dia nggak gerak ke kanan ya ke bawah. Hanya kan kalau ke bawah tuh ada lantai ya, jadi nggak mungkin. Maka ini udah bisa dipastikan kalau dia pasti geraknya ke kanan. Ini kita buat sebagai S perpindahan. Tuh, ya. Oke. Nah, kemudian ini sebelum lanjut untuk jawab soal yang A, ini saya ngetes sedikit lah ya. Gimana sih kalau misalnya yang ditanyain usaha oleh gaya berat? Kayak gitu. Nah, kalau ditanyain ya, usaha oleh gaya berat, maka kita gunakan rumus yang ada gayanya, yaitu rumus yang pertama ya. Jadi kita di sini pakai W itu sama dengan F S cos theta. Kayak gitu. Kemudian ini biar nggak ketuker, saya buatnya WW artinya usaha oleh gaya berat. Kemudian simbol gayanya langsung saya ganti dengan gaya berat dikali perpindahannya dikali sudutnya. Coba lihat. Berapa sih sudut antara gaya berat dan perpindahan? Kamu lihat ya. Berarti ini. Jadi kalau kamu lihat kan gaya berat tuh di sini arahnya ke bawah ya. Jadi kita langsung gambarin gini. Kemudian perpindahannya nih kamu lihat. Dia ke kanan kan. Jadi saya gambarin kayak gini. Nah, berapa nih sudutnya nih?
Ya, sudutnya adalah 90 derajat. Berapa sih cos 90? Cos 90 ini harus hafal ya, nilainya adalah 0. Maka usaha oleh gaya berat ini udah pasti 0. Gitu. Oke, kemudian kalau saya ditanya lagi nih, berapa sih usaha oleh gaya normal? Ini kerajinan ya, nggak ditanya tapi kita jawab. Gak apa, jadi kalau ada soal kayak gini, kamu kayak nggak perlu hitung gitu. Jadi udah bisa bayangin, oh jawabannya pasti 0. Gitu ya, jadi langsung pakai rumus yang pertama juga, karena ada gayanya kan ya. Saya langsung tulis WN, usaha oleh gaya normal, yang berarti gaya normal dikali perpindahan dikali cos. Nah, sudutnya berapa? Kamu lihat nih. Gaya normal itu dia ke atas ya. Maka saya gambarin kayak gini. Kemudian perpindahannya itu kan ke kanan. Nah, berapa sudutnya nih? 90 ya. Sama kayak tadi, cos 90 nilainya adalah 0. Ya udah deh, kalau 0 kali apapun pasti nilainya 0. Maka usaha oleh gaya normal nilainya adalah 0. Ingat ya, jadi kalau sudut antara gaya dan perpindahan 90 derajat, itu jawabannya udah pasti usahanya 0. Jadi jangan bingung lagi. Ya, jadi kalau ada soal pilihan ganda kayak gitu kan bisa hitung cepat ya. Nggak usah hitung malah, kedip mata aja dapat. Oke, nah sekarang baru kita ke soalnya. Di soalnya yang ditanyakan adalah usaha yang dihasilkan, kita tulis, usaha yang dihasilkan oleh gaya F, oleh F. Nah, berarti udah tahu ya, usaha oleh gaya. Berarti kita pakai rumus yang pertama nih. Usaha oleh gaya F, saya simpulkan WF, ini sama dengan F dikali S dikali cos. Nah, sudutnya berapa nih? Kita lihat ya. Di sini F-nya tuh arahnya begini. Nah, kayak gini, ini F. Kemudian di sini ada keterangan sudutnya gitu ya. Ini kan 37 derajat katanya. Nah, kemudian perpindahannya kan ke kanan nih. Nah, ini kamu gambarinnya tuh pangkal-pangkalnya diketemuin aja. Jadi jangan gambar di sini, nanti bingung ya kan. Pangkal-pangkalnya aja kamu ketemuin. Nah, kan kamu tinggal mencari sudut ini ya. Sudut yang dibentuk antara F dan F. Nah, kalau dalam matematika, kalau ada sudut yang kayak gini, ini misalnya ada garis sejajar nih. Kemudian dipotong kayak gini. Kan sama ya. Jadi di sini 37, nah di sini juga 37. Ini namanya sudut dalam berseberangan kalau dalam matematika. Jadi di sini sudutnya adalah 37 ya. Oke, maka kita pakainya cos 37. Nah, kamu tinggal masukin sih nilainya. F-nya berapa coba dari soal ya? 10 Newton. Kemudian katanya dia bergeser sejauh 5 meter. Dikali 5 dikali cos 37 berapa coba? Harus hafal ya. 4/5. Kemudian ini yang sama kita boleh coret. Kemudian, sorry. Ya, coret terus kamu hitung deh. Jadinya 10 kali 4. WF-nya itu sama dengan 40. Satuan usaha? Joule. Joule. Itu jawabannya ya, yang A. Sekarang kita lanjut ke yang B. Gampang kan ya? Gampang dong. Nah, yang B yang ditanyakan adalah berapa sih kecepatannya pada jarak 4 meter dari keadaan awal jika mulanya dia diem. Jadi ceritanya nih, awalnya dia diem. Awal diam. Kemudian dia tanya kecepatan, ditanyain kecepatan pada jarak 4 meter. Kan? Nah, berarti kan awalnya diam, kemudian ditanyain kecepatan. Nah, berarti di sini ada apa nih? Ada yang namanya perubahan kecepatan. Nah, kalau ada perubahan kecepatan, maka kita pakai rumus yang mana? Pakailah rumus yang ketiga. Nah, begitu. Jadi langsung ditulisin di sini ya. W sama dengan delta EK. Kayak gitu. Nah, kemudian W-nya dapat dari mana usaha? Apakah dapat dari sini? Masukin ke sana? Iya, jangan ketipu ya. Kamu baca soalnya baik-baik. Ini itu adalah usaha saat jaraknya 5 meter.
meter. Kalau yang ini tadi dia bilangnya 4 meter. Jadi jangan langsung dipakai. Itu jebakan yang sengaja saya pasang. Gitu. Jadi gimana caranya ya? Sama, kamu cari usaha kalau dia 4 meter. Caranya sama kayak gini, hanya bedanya S-nya kamu buat jadi 4 gitu kan. Nah, di sini rumusnya F dikali S. Nah, sudutnya kita udah tahu ya, cos 37 ini sama dengan delta EK, ini berarti setengah MP. Sama ya, yang namanya perubahan akhir kurang awal, berarti saya buatnya VT kuadrat min setengah M V0 kuadrat. VT itu berarti kecepatan akhir, kayak di gerak lurus kemarin, V0 kecepatan awal. Gitu. Oke, kita masukin nilainya. F-nya di sini 10, jaraknya 4. Apa ini? Tak sinkron. Ngomong apa, tulis apa ya? 4. Cos 37-nya 4/5. Kemudian, ini sama dengan setengah dikali masanya 2 kg ya. 2. Kemudian ini VT kuadrat yang kita cari dikurang dengan setengah kali 2 dikali berapa sih? Kecepatan awal. Nah, di sini kan ada istilah awalnya diem. Jadi kamu tahu kan kalau V0 nilainya adalah 0. Jadi kan di sini langsung kali 0 kuadrat. Nah, ini karena dikali 0 ini langsung habis ya. Jadi nggak usah diperhatikan lagi. Nah, ini kemudian kita hitung aja, ini coret dulu. Ini 2. Oke. Dan kita hitung deh. 2 kali 4 kali 4. 32. Ini sama dengan, ini coret. Kayak gitu. Nah, ini berarti kan sama dengan VT kuadrat ya. Maka VT itu sama dengan kuadratnya ini kita ilangin menjadi akar di sebelah. Akar 32. Akar 32 tuh berarti 16 kali 2 ya. Nah, itu sama dengan 16 bisa diakar jadi 4. 4 akar 2 meter. Udah deh, selesai. Nah, gimana nih? Nggak susah kan ya? Harusnya sih enggak. Yang penting kamu rajin belajar aja. Dengan kamu nonton video ini itu udah poin plus karena kamu udah mau belajar. Oke? Sampai sini dulu video kita. Semoga teman-teman paham dan semoga sukses buat ujiannya ya. Bye guys.